Hai teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yaitu Murdiana SPD, Halida SPD, dan Miftahul Ihsan SPD akan mempresentasikan mind map dan implementasi WOG daerah transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar berkomitmen untuk membangun zona integritas yang bebas korupsi, bebas pungli, efektif, cepat, dan prima. Guna membangun momentum yang positif, Disduk Capil Kabupaten Banjar terus membenahi berbagai elemen yang ada dalam institusi dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Setelah kalian menonton video tadi, tentu kalian akan teringat dengan konsep WOG dan implementasinya. Berikut paparan mind map WOG. Definisi WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa harus WOG? Ada beberapa alasan mengapa WOG penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. 1. Faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. 2. Faktor eksternal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Bagaimana pendekatan WOG dilakukan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan WOG yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Adapun jenis pelayanan publik yang dikenal, yang pertama pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, yang keempat pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Dan yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Implementasi WOG. Aplikasi Star Banjar adalah aplikasi sistem tertib administrasi kependudukan Kabupaten Banjar. Aplikasi Lapor adalah aplikasi sistem pengelolaan pengaduan, pelayanan publik, pelayanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat. Penerapan pendekatan WOG di Kabupaten Banjar mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK, yaitu aplikasi kepegawaian berbasis web yang ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian. Selanjutnya, M-Pajak. M-Pajak pada kantor pelayanan dan konsultasi perpajakan. Aplikasi M-Pajak berfungsi untuk memudahkan dalam membuat kode billing. SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan 4 tahapan penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan pengembangan program SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah yang pertama, membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik, termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Yang kedua, aplikasi SIMDA dikembangkan bersifat generik atau berbagi
pakai atau dapat digunakan menggunakan Pemda, sehingga Pemda tidak perlu pengembangan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi. Yang ketiga, penyediaan database yang mengenai kondisi di daerah yang terpadu, baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian atau aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Yang keempat, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan serta pemangku kepentingan. Yang kelima, mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. Yang keenam, memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.